Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan Kisah Para Rasul bab 15 dengan judul perikop Jawab kepada jemaat di Antiokhia. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua serta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami juga, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat." Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas, yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu, keduanya tinggal di situ. Saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Kisah ini melanjutkan yang sebelumnya, di mana sebelumnya itu Paulus dan Barnabas kembali dari Antiokhia ke Yerusalem untuk berbicara dengan penatua-penatua, dengan Petrus, tentang bahwa orang-orang non-Yahudi atau yang disebut Gentiles itu harus disunat supaya sama dengan mereka orang Yahudi, supaya bisa diselamatkan. Nah, sementara itu Paulus dan Barnabas menolak itu. Nggak ada, tidak harus itu. Lalu mereka pergi ke Yerusalem untuk berdiskusi. Jadi gimana yang benar? Yang benar harus disunat atau tidak? Lalu ternyata Petrus dengan kuasa penuh Roh Kudus mengatakan, tidak perlu kamu menanggungkan beban yang berat itu, karena kami pun sendiri belum tentu bisa menanggung kewajiban itu. Jadi Petrus sendiri mengatakan, mengapa kamu harus memaksa mereka mematuhi aturan-aturan orang Yahudi, juga hukum Taurat? Kita sendiri belum tentu bisa mematuhi itu 100%. Jadi janganlah tanggungkan beban itu yang tidak perlu itu kepada orang-orang non-Yahudi yang menjadi Kristen atau yang mengikuti Yesus. Jadi mereka tidak perlu mengikuti aturan hukum Taurat lagi. Oleh karena itu, setelah diputuskan seperti itu, mereka diutus, yaitu yang diutus kembali Paulus dan Barnabas, lalu didampingi juga Yudas dan Barsabas. Yudas atau nama lainnya adalah Barsabas, dan Silas. Lalu mereka diutus. Mereka berangkat kembali ke Antiokhia untuk memberitahu surat itu. Jadi mereka membawa surat. Isinya ini adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami juga, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Jadi hanya inilah yang harus
kamu patuhi, yaitu kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dari percabulan. Cuma itu, padahal masih banyak lagi sebetulnya ya. Dari pencurian juga, jangan mencuri. Tetapi dikatakan hanya ini ya. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat, salam. Seperti itu isi suratnya. Itu ya bagus, menjauhkan diri dari percabulan ya bagus. Tetapi kan 10 perintah Allah adalah hal tambahan lain lagi ya. Jangan bersaksi dusta, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan membunuh. Di sini nggak disebutkan ya. Jadi sebetulnya tidak hanya itu, harus ada yang lain juga. Tetapi artinya tidak harus disunat. Ya, tidak harus disunat. Sunat itu kan kewajibannya Abraham bagi keturunannya orang Yahudi itu ya. Jadi itu mereka yang wajib. Orang Yahudi wajib disunat. Ya, orang yang bukan Yahudi disunat juga boleh. Nggak disunat juga ya nggak apa-apa. Jadi tidak ada kewajiban seperti itu. Jadi orang-orang di situ, jemaat di situ bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Lega. Jadi kami tidak harus mengikuti adat istiadat hukum Yahudi yang sangat berat itu ya. Jadi itu tidak diwajibkan. Seperti itu isinya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini ya, kita harus pintar-pintar membawa diri, pintar-pintar memahami ajaran Tuhan. Kita harus paham maksudnya Tuhan itu apa, membuat sebuah aturan. Jangan letterlek, jangan harafiah. Kalau harafiah itu bahaya. Sebab Yesus pernah mengatakan, kalau tangan kananmu menyesatkan kamu, membuat kamu mencuri, penggalah, supaya lebih baik dengan satu tangan kamu masuk surga daripada dengan punya 2 tangan kamu dibuang ke neraka. Lalu kamu seenaknya saja harafiah, saya dulu pernah mencuri dengan tangan kanan, mengambil bakso, mengambil pensil, akhirnya saya potong sekarang tangan saya. Itu namanya bodoh. Jangan seperti itu ya. Jadi kita, pelajaran yang bisa kita petik hari ini, kita harus pintar dalam mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya pintar? Nah itu perlu Roh Kudus. Dengan Roh Kudus kita jadi pintar. Tetapi kalau kemasukan roh setan, itu jadi bodoh. Makanya kita jangan mau kemasukan rohnya setan. Kita panggil Roh Kudus, kita siapkan, kita jaga diri kita supaya kita layak menerima Roh Kudus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.